Saya sedang bersama Bapak Dodi, Bribka Dodi Permana. Pak Dodi, apa kabar Pak? Ya, Pak Edi. Gimana Pak Edi? Sibuk? Oh ya sibuk. Berarti kita ini lagi produktif. Kalau kita diam di rumah berarti nggak produktif. Gimana? Anggota polisi tapi mengolah Ya. Ya begini Pak Edi. Jadi kita memang belajar untuk menjadi bermanfaat di masyarakat. Timbulnya awal kita emosi dan gimana ya, gelisah melihat sampah yang ada di yang merusak lingkungan. Nah, ini mendorong kami untuk membuat satu sistem, satu metode untuk mengubah sampah menjadi lebih bermanfaat. Ya begini, bisa dilihat Pak Edi. sejak tahun berapa Pak? Jadi kami belajar di tahun 2011 awal, kami belajar untuk mengubah sampah menjadi lebih bermanfaat, dan di tahun 2016 Februari kita mendeklarasikan menjadi bank sampah DP Partner. Oh, 3. DP Partner, maksudnya Pak? Jadi begini, saya dulu menjadi Lahat di 2004 masuk Lahat. Orang kenal itu Dodi Permana ini DP. Ada yang sebut DP, ini Dodi polisi. Ada yang sebut waktu itu saya dinas di pidana umum, DP Dodi Pidum. Jadi kenapa saya buat DP? Ya supaya orang lebih mudah mengingat Dodi polisi partner. Jadi saya tambahin partner supaya memang mereka ini lebih bersahabat, bahwa DP ini adalah partner mereka, bukan lawan, bukan musuh, tapi merupakan partner yang memang harus dijadikan sahabat, khususnya ya dalam pengelolaan lingkungan seperti ini. Ya tadi, jadi untuk sampah ini nanti yang non organik kita pilah kembali. Organik, nah yang non organik seperti kardus, plastik, ini kita punya tempat masing-masing. Jadi dipilah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya kita packing menggunakan mesin press kardus, mesin press kaleng. Kita packing dan kita kirim ke pabrik yang membutuhkan. Ini yang menjadikan sirkulasi bisnis. Jadi ada perputaran ekonomi di situ. Sama halnya dengan organik. Organik, Mas Edi, kami tempatkan terpisah supaya lebih fokus di non organik. Kenapa? Karena organik ini spesifiknya lebih banyak. Mereka organik bisa sampai 60%, sedangkan non organik cuma 40%. Itu. Kalau untuk kompos gratis kita juga supply ke warga-warga di Lahat. Ya, jadi di DP Partner kami menerima apapun jenis sampah. Jadi jenis sampah mau organik mau non organik kita tetap terima di sini, nanti kita pilah, kita olah. Begitu. Termasuk kalau di polisi kami terima sampah masyarakat Mas Edi. Gitu. Untuk hasilnya sudah di situ Pak ya? Boleh. Jadi kita sambil lihat. Ya, boleh. Kita bisa sambil lihat tempat produksi daur ulang, sekaligus kami jadikan kantor itu. Boy. Bagi DP Partner. Bang ini mau DP Partner tuh. Apakah itu Boy? DP Partner tuh boy. Oke. Nah, jadi ini Mas Edi, kita di sini ini tempat pengolahan kecil. Kita menerima sampah dari masyarakat, dari toko ataupun dari manapun yang menggunakan jasa DP Partner. Di sini kita siapkan timbangan, mereka masuk ke sini membawa sampah. Jadi kita kasih 4 membayar, dibayar, barter atau sedekah. Nah, polanya begini, membayar kalau dia nggak mau milah tapi menghasilkan sampah, kami yang kelola, mereka bayar. Kalau mereka mau dibayar, berarti mereka milah dari sumber, mereka milah dari awal, ya. Tapi kami yang membayar. Kalau barter, nah seperti ini. Barter kami sudah siapkan hasil pilahan. Ini contohnya. Jadi, ini banyak nih. Jadi ini barter. Ketika mereka ini mau olah sampah, tapi mereka tidak mau membayar, kami siapkan juga barter. Mereka pilah sampahnya dari rumah, kami ajari, kita edukasi supaya sampahnya bisa dimanfaatkan seperti ini. Kami kasih ini barang kepada nasabah. Kalau sedekah, ya itu lebih baik. Jadi mereka pilah sampah dari rumah, mereka tabung ke sini, uangnya nggak mereka ambil, tapi mereka tetap menunjuk tempat panti, tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi uang tabungan sampah mereka kita serahkan kepada mereka yang berhak. Ini kita kemungkinan juga menjual Pak? Betul. Kita sini. Betul. Jadi hasil olah sampah, kerajinan, ini kebanyakan dari kerajinan teman-teman kita di bank sampah unit ya, terutama bank sampah unit Arahan yang ada di Kecamatan Rapi. Mereka membentuk kerajinan. Jadi hasil kerajinan mereka yang dari sampah ini kita pasarkan kembali
supaya mendapat nilai ekonomi. Begitu. Ya alhamdulillah sudah banyak pesanan gitu Pak Mas Edi. Kalau untuk cabang sendiri sudah seberapa banyak? Nah, oke. Ya, jadi Mas Edi, cabang yang ada di Kabupaten Lahat, alhamdulillah sudah mulai meningkat, ada perubahan karena hampir semua desa, kecamatan di Kabupaten Lahat ini kepengen melakukan pengolahan secara bertanggung jawab. Kita mempunyai program untuk membuka unit-unit bank sampah baru di kecamatan maupun di desa-desa yang memang sudah siap untuk berubah, siap untuk SDM. Biasanya didahulukan oleh Karang Taruna ataupun pengurus-pengurus dari masjid. Nah, ya alhamdulillah sudah banyak, termasuk yang di Merapi, di Arahan, termasuk yang di TPA, termasuk yang ada di Tanjung Laut, di Bongamas. Hampir semua kecamatan sudah mulai mengalami perubahan. Untuk jumlah sampah yang kita kumpulkan per bulan itu berapa banyak? Nah, oke. Jadi sampah kalau per bulan lumayan ya. Kalau hitungan kita per bulan mungkin bisa mencapai puluhan ton karena estimasi kita masuk setiap hari sampah yang kita kelola itu mencapai 3 sampai 4 ton. Satu hari 3 sampai 4 ton. Karena kenapa banyak loh. Di Indonesia ini kita menghasilkan 170.000 ton sampah dalam satu hari. Kita baru sekian persen. Jika kita semua tidak mengelola sampah dengan benar, bayangkan mungkin bisa tenggelam kita dengan sampah. Gitu. Dengan posisi atau status Pak Dodi sebagai anggota polisi, ya, apakah tidak mengganggu kinerja di polisi? Oh gitu. Ya, jadi gini Mas Edi, karena saya seorang polisi, pastinya kan saya mempunyai ikatan kedinasan. Setiap hari saya harus dinas, di jam-jam dinas kita dinas. Namun syukur, alhamdulillah kegiatan kami positif ini didukung oleh Polri, didukung oleh pimpinan-pimpinan kami. Jadi asal tidak mengganggu tugas pokok. Saya melakukan kegiatan seperti ini di sela-sela kegiatan saya. Ketika kegiatan kantor selesai, pulang jam dinas, yang lain istirahat, saya kerja di sini. Ya, bergelut dengan sampah. Bergelut dengan sampah. Awal-awalnya kita langsung turun karena 1-2 orang. Akhirnya kita bikin sistem, kita bikin manajemen supaya bagaimana sih ini tetap berjalan walaupun tanpa saya, tetap bisa bergerak walaupun kita tidak hadir langsung di lapangan. Ya, alhamdulillah sekarang teman-teman kita yang di sini sudah bisa. Saya pun di kantor cuman bisa mantau, hanya main melalui WA, video call, sudah berjalan sih sistemnya. Berapa banyak karyawan? Kalau karyawan pasti, alhamdulillah di DP Partner sudah mencapai 12 orang. 10 orang kita stay untuk mengelola sampah di sini, 2 orang ada yang keliling. Jadi insya Allah doakan kami agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan semakin banyak orang yang bisa kita manfaatkan. Artinya per bulan Pak Dodi harus membayar untuk karyawan? Iya pasti. Jadi kita ada karyawan tetap, ada yang freelance. Freelance ini ketika kita butuh kita panggil. Ada yang nasabah. Jadi nasabah sukarelawan pun bisa membantu. Nah yang karyawan tetap ini yang kita tetap digaji setiap hari, setiap bulan kita bayar. Ya kurang lebih dalam 1 bulan kita harus siapin 20 sampai 25 juta lah bayar mereka per bulan. Berbagai penghargaan sudah didapat. Alfataru dari Gubernur Sumatera Selatan, dari Bapak Kapolda, terakhir apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Seperti apa tanggapannya? Jadi itu bonus. Jadi ketika kita memang berbuat baik, kita bermanfaat, pasti ada bonus. Ya alhamdulillah, karena bonus didapatkan syukur. Ya nggak didapatkan, memang itu sudah tugas kita. Penghargaan itu menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lah. Jadi itu memperlihatkan bahwa pemerintah, termasuk Polri, termasuk kami polisi ini peduli, termasuk kami peduli akan lingkungan. Gitu. Jadi saya senang ketika polisi, ketika Kapolres, Kapolda kasih kami apresiasi, kasih kami penghargaan, itu menunjukkan kepada kami bahwa kami didukung, kami tidak sendiri. Terakhir Pak Dodi, ya, apa yang bisa disampaikan baik itu khususnya kepada masyarakat yang setiap hari mengeluarkan sampah? Oke. Mungkin saya ingatkan kepada kita, termasuk saya, termasuk Mas Edi dan yang lain-lain, bahwa sampah itu, sampah kita merupakan tanggung jawab kita. Sampah kita merupakan tanggung jawab kita. Jadi kalau tidak mau mengelola sampah secara benar, jangan menghasilkan sampah. Nah, kalau tidak mau kelola sampah, jangan buang sampah. Nah, itu prinsipnya. Jadi mari kita bijaksana, mari kita bertanggung jawab untuk mengelola sampah. Dan jadikan sampah itu sebagai manfaat. Jadikan sampah itu sebagai manfaat. Betul sekali. Ya, sama-sama Mas Edi. Nah, ini pembuatan kerajinan dari barang bekas. Ini ibu-ibu buat yang mana ini? Yang kayak ini ya? Samu ada sekali dari samu dari Hasilnya buatan
dari barang bekas. Ini bahannya ini. Bahannya. Ini hasilnya ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Nih. Lihat. Nah, ini hasil. Ya, ini ternyata barang bekas bisa bermanfaat, bisa lebih bernilai. Nah. Empat jarang, tapi mudah yang kokannya dia tuh. Nah, terus lagi Masuk sini kan? Masuk sini ya. Nah, Bawah. Nah, ini mau tahu asal sampahnya ini. Coba kita lihat. Nih, Bu. Halo. Nah, ini kan bekas. Jadi diambil kepalanya, dibersihkan. Coba Bu, Patik Bu, bersihkan. Lihat. Jadi ini dibuang, dikumpulkan. Nanti hasilnya misalnya seperti ini. Ini, lihat. Nih. Nah, ini dibersihkan supaya bersih. Ini dicuci lagi nggak? Dicuci lagi. Terus balik ke tempat yang buat. Mantap. Sudah. sampai tua. Ini kan